Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Gatul Evo ya. Katanya buat ngopi Min biar tambah semangat. Betul sekali. Tanpa ngopi hidup rasanya hampa tanpa semangat ya. Betul banget, makasih banyak bang. Dari Hamrun, terima kasih sudah buat 2 video. Sama-sama bang, karena kemarin memang ada waktu luang. Ya udahlah, mumpung ada waktu luang, langsung aja gaskan 2 video ya. Buat kalian yang udah support Mimin, semoga lancar terus rezekinya dan sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Yuk langsung saja pada videonya. Di bawah pohon-pohon bercahaya kristal, Loveng duduk bersila di atas batu gio. Tangannya menggenggam sebuah bola kristal berwarna-warni. Di dalam bola itu, cahaya berputar membentuk pusaran lingkaran yang perlahan berkumpul pada satu titik, tampak seperti mata yang hidup. Itulah harta karun sejati yang baru saja diberikan padanya oleh makhluk agung yang dikenal sebagai Sosanke, entitas kuno yang keberadaannya melampaui ruang dan waktu. Loveng memandangi bola itu dengan ekspresi penuh kekaguman dan sedikit kebingungan. Guru seperti bayangan yang melintas, memberikan ini padaku, lalu menghilang begitu saja. Ia mengingat jelas kata-kata Sosanke sebelum berteleportasi. Segel jejak kehidupanmu padanya, dan bola ini akan mengenalimu sebagai tuannya. Tapi jangan harap aku akan bergabung dengan umat manusia. Jika kau ingin aku membuatkanmu harta karun sejati, kau harus menghabisi Universe Master lainnya. Itu pun hanya janji saat kau masih kesatria. Saat kau naik tingkat, syaratnya akan lebih tinggi. Loveng menarik napas panjang. Ia tahu makhluk seperti gurunya tidak terikat oleh belas kasihan atau kepentingan rasial. Segala yang diberikan adalah bentuk ujian dan kehendak pribadi yang sulit ditebak. Ia lalu menyalurkan kekuatan dewa miliknya ke dalam bola kristal. Saat kekuatan itu menyentuh permukaan bola, seberkas cahaya halus muncul. Bola itu menyala, dan seketika jejak kehidupannya tersegel di dalamnya. Ia telah menjadi tuan dari bola itu. Tidak ada informasi sama sekali, gumam Loveng. Tapi ini memang buatan Sosanke, tidak seperti harta yang lahir dari bintang kuno. Ia mengangguk pelan. Ia tahu jika Sosanke menghendakinya, mungkin bola ini akan berisi pengetahuan luar biasa. Namun ia memilih diam, dan itu justru memberi makna yang lebih dalam. Meski begitu, bola kristal ini sangat mudah dikendalikan. Ia hanya butuh 1 tingkat ukiran untuk menyatu. Ketika pikiran dan kekuatan mentalnya bersinergi, bola itu memancarkan tekanan yang mengguncang ruang. Jika bukan karena darah dewa, mungkin ini hanya akan menjadi harta karun sejati biasa, bisik Loveng. Loveng menatap bola itu dalam-dalam. Bentuknya seperti mata, dan kekuatannya berasal dari setetes darah dari makhluk agung peradaban kuno. Aku akan menemainya sebagai mata dewa kuno. Di wilayah rahasia primal, Loveng kembali melesat ke wilayah manusia. Di antara deretan istana megah, para Universe Master, kesatria, dan pejuang Undying langsung membungkuk hormat. Namun Loveng terus berjalan menuju jantung kekuasaan umat manusia, yaitu Istana Primal, tempat di mana strategi perang dan pertahanan galaksi diputuskan. Seseorang keluar dari istana utama. Figur agung yang membawa ketenangan seperti dimensi hampa. Itu adalah pemimpin kota Primal. Loveng, sapa sang pemimpin kota. Loveng membungkuk dalam-dalam. Guru, aku sudah mendapatkan harta karun sejati. Pemimpin kota tampak kaget. Maksudmu darah dewa itu telah berubah menjadi harta sejati? Iya, dan itu dibuat oleh Sosanke. Pemimpin kota Primal menarik napas dalam-dalam.
Kau memang punya hubungan dengannya. Planet asalmu bumi diciptakan olehnya. Lo Feng tak dapat menyangkal. Aku sempat memintanya untuk membantu kita, dan dia menolak. Dia tahu kita tak punya Trugat di pihak kita. Dia tidak mau terlibat dalam konflik yang tidak seimbang. Lo Feng menatap lurus, tapi sekarang hanya Trugat yang mampu menahan kekuatan harta ini. Para Universe Master lainnya akan lumpuh di hadapannya. Pemimpin kota primal terdiam beberapa detik, lalu tertawa rendah. Dengan itu, kita bisa melumpuhkan mayoritas musuh, bahkan menangkap beberapa Universe Master. Benar, karena itulah aku datang ke sini. Bagus, Lo Feng, tapi ingat, beban kita akan lebih ringan jika kamu bisa menembus batas itu menjadi seorang Universe Master. Aku sedang menuju ke sana. Di dalam ruang warisan, di ruang waktu yang berjalan 10.000 kali lebih cepat dari dunia nyata, avatar kekuatan ilahi Lo Feng terus berlatih. Ia telah mencapai batas dalam hukum emas dan hukum ruang. Yang tersisa hanya satu hal, inspirasi terakhir. Pencerahan bisa datang dalam puluhan tahun atau puluhan era, tapi aku akan tetap bertahan. Begitu ia menembus ke tingkat Universe Master, tubuh Mosa dan lautan juga akan mencapai tingkat Universe Master ke-6. 4 tubuh dengan kekuatan puncak dan kekuatan umat manusia akan mencapai titik tertingginya. Langit wilayah ras iblis berubah kelam. Cahaya ilusi ungu dan hijau berkedip-kedip saat kekuatan besar berkumpul. 4 sosok agung muncul. Ular perak raksasa, binatang cangkang bergigi, permaisuri serangga, dan makhluk raksasa berbentuk oval hitam dengan 9 mata, yaitu ayah dewa sang pemimpin ras robot. Di sekeliling mereka, lebih dari 100 Universe Master berdiri dalam formasi. Kita akan bertindak bersama, kata leluhur iblis kejutan. Permaisuri, kau akan membawa 80 Universe Master ke dalam istana harta karunmu. Ras iblis dan robot akan menjaga sisanya, kata ayah dewa. Kita punya 4 Trugat dan 112 Universe Master. Ini kekuatan yang mutlak. Lalu bagaimana dengan Lo Feng? Tanya salah satu dari mereka. Biarkan permaisuri yang menanganinya, jawab ayah dewa. Dia kuat tapi belum mencapai Trugat. Belum waktunya Lo Feng menjadi ancaman. Gelombang perang terbesar dalam sejarah semesta asli pun mulai bergerak. Di dalam ruang yang tak terhingga, Lo Feng duduk dengan tenang, bersila di atas lantai aula yang luas. Keheningan yang menyelimuti ruang seakan mencerminkan kedamaian dalam dirinya. Meskipun hatinya tidak sepenuhnya bebas dari kerisauan, ia berada dalam persiapan yang matang. Namun ia tahu bahwa batasan yang ada pada dirinya bukanlah hal yang mudah untuk diterobos. Dalam perjalanannya sebagai seorang pejuang, ia telah menghadapi berbagai tantangan besar, dari pertempuran melawan makhluk raksasa hingga momen-momen krisis yang menguji ketahanan mental dan fisiknya. Namun kali ini pertempuran yang akan datang jauh lebih luar biasa. Di luar sana, kekuatan-kekuatan yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia hadapi siap untuk menyerang. Seiring waktu yang terus berlalu, pikirannya melayang. Ada batasan yang harus ia lewati, dan untuk itu ia harus mencari terobosan, sebuah pemahaman yang lebih dalam akan kekuatan sejati. Namun, ia juga tahu bahwa terobosan itu seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Mungkin melalui pertempuran yang keras, atau dengan sebuah pengalaman yang membawa pemahaman baru tentang alam semesta. Tiba-tiba, suara yang dalam dan menggema di dalam pikirannya memecah keheningan itu. Lo Feng pergi ke aula utama sekarang juga. Lo Feng terkejut. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya bersinar tajam. Guru, apakah ada peperangan yang sedang terjadi? Suara itu terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Cepat pergi, waktu kita sudah hampir habis. Dengan cepat, Lo Feng berdiri dan memfokuskan energi dalam dirinya. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang, berteleportasi ke aula utama tanpa ragu. Di dalam aula utama istana pemimpin kota primal,
Suasana tegang terasa begitu kuat. Ruangan yang luas dan megah itu dipenuhi dengan berbagai Universe Master dari ras-ras yang berbeda. Masing-masing membawa kekuatan luar biasa yang terpendam dalam diri mereka. Di antara mereka, ada yang berbentuk makhluk raksasa seperti gunung. Ada pula yang menyerupai bola energi berwarna hijau yang melayang tanpa adanya tubuh fisik. Setiap makhluk memiliki kekuatan yang memancarkan aura yang begitu mengesankan, bahkan bisa membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan. Namun di tengah-tengah mereka, ada satu sosok yang terlihat lebih tenang, itu pemimpin kota primal. Pemimpin kota primal adalah sosok yang memimpin semua Universe Master di sini. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan jauh melampaui kebanyakan Universe Master lainnya. Namun, meskipun kekuatannya tak tertandingi, ia tahu bahwa perang yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan, bahkan lebih dari itu, nasib seluruh alam semesta yang ada di bawah kendali mereka kini berada dalam bahaya besar. Tak lama setelah itu, suara pemimpin kota primal menggema. Semuanya dengar, musuh kita telah mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka yang pernah kita kalahkan dalam peperangan sebelumnya, kini bersatu untuk melawan kita. Suara pemimpin kota primal itu dipenuhi rasa tegas dan penuh otoritas. Semua yang hadir mendengarkan dengan serius, termasuk Lo Feng yang kini baru saja muncul di tengah-tengah mereka. Lo Feng, akhirnya kamu datang, ujar pemimpin kota primal dengan senyum tipis. Kita sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Para Universe Master, kalian semua harus siap menghadapi mereka. Lo Feng mengangguk dengan mantap. Dalam sekejap, suasana aula berubah menjadi lebih serius. Meskipun mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran besar, tetap ada harapan di hati mereka. Mereka percaya bahwa dengan kerjasama yang kuat, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Pemimpin kota primal melanjutkan, matanya menyapu setiap Universe Master yang hadir. Iblis, klan serangga, dan ras robot telah bergabung. Mereka adalah musuh yang sangat berbahaya. Namun kita memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, yaitu kesatuan dan keberanian. Ada bisikan kecil di antara Universe Master yang hadir. Namun semua itu segera diam saat pemimpin kota primal melanjutkan. Setiap Universe Master yang hadir di sini, kalian akan bertugas untuk menjaga keseimbangan di antara kita. Kita akan menempatkan kalian di menara penjara hitam. Kalian akan dilindungi di sana hingga saatnya tiba. Suasana di dalam aula sedikit mencair. Menara penjara hitam adalah tempat perlindungan yang sangat aman. Dan meskipun mereka tahu bahwa mereka harus berperang, mengetahui ada tempat aman untuk berlindung memberikan sedikit ketenangan di tengah ancaman yang datang. Lo Feng memperhatikan dengan seksama, lalu matanya tertuju pada sosok Master Penggong yang berdiri di sisi lain aula. Master Penggong, seorang pejuang dari ras manusia, selalu memiliki sikap yang lebih tenang dalam menghadapi situasi-situasi genting. Master Penggong, sapa Lo Feng, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Master Penggong menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Kita akan segera menuju markas besar alam semesta virtual. Kita harus menunggu di sana untuk instruksi lebih lanjut. Lo Feng mengangguk. Tak lama setelah itu, pemimpin kota primal memberikan perintah terakhir. Semua Universe Master, bersiaplah, saatnya kita bertindak. Lo Feng, Penggong, Kegelapan, kalian akan menjadi komandan dalam perang ini. Perang ini akan menentukan segalanya. Kita harus memastikan kemenangan. Jangan biarkan kekuatan musuh menguasai kita. Lo Feng dan Penggong melangkah maju, dan dari tangan Lo Feng muncul perahu mausoleum. Perahu ini memiliki kekuatan teleportasi yang sangat luar biasa dan dapat membawa mereka ke tempat-tempat yang sangat jauh dalam sekejap mata. Ayo berangkat, ujar Lo Feng. Saat perahu mausoleum bergerak meninggalkan aula, ruang di sekitar mereka seakan bergetar, menandakan pertempuran yang akan datang sangat dekat. Mereka terbang menuju markas besar alam semesta virtual, tempat yang jauh di luar jangkauan kebanyakan musuh. Namun meskipun mereka berada di tempat yang aman, ketegangan semakin terasa di dalam dari setiap Universe Master.
Di markas besar alam semesta virtual, mereka bertemu dengan berbagai sosok yang juga mempersiapkan diri. Semua tahu, perang yang akan mereka hadapi bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga peperangan antar kekuatan pikiran dan strategi. Setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati. Perang dimulai, dan kita harus siap, kata pemimpin kota primal yang kini telah bergabung dengan mereka di markas. Para Universe Master, semuanya akan bergerak bersama, tidak ada yang boleh tertinggal. Tepat ketika mereka siap untuk bertindak, di luar markas besar, suara ledakan menggemuruh. Kekuatan gabungan musuh mulai menunjukkan taring mereka. Ras iblis, klan serangga, dan ras robot telah bersiap untuk menyerbu. Lo Feng menatap horizon yang jauh. Mari kita buktikan siapa yang lebih kuat, katanya dengan keyakinan. Dengan suara keras, perintah perang akhirnya diberikan. Semua Universe Master bersiap, dan saat itu mereka tahu perang besar ini akan mengubah nasib seluruh alam semesta. Dengan berbagai keputusan yang diambil dan strategi yang disusun dengan cermat, peperangan yang akan datang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan mereka dalam bertahan dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang datang. Ras manusia dan aliansinya harus membuktikan diri sebagai pejuang yang sejati, karena sekali perang dimulai, tidak ada jalan mundur. Sebuah oval ungu raksasa muncul tiba-tiba, memecah kegelapan yang menyelimuti ruang angkasa. Dari dalam oval itu, sosok cantik terbang keluar dengan anggun, diikuti oleh dua makhluk raksasa yang menakjubkan. Mereka melesat keluar dari sebuah kapal kuno yang tampaknya berasal dari zaman yang sangat jauh. Di kejauhan, oval hitam yang jauh lebih besar tetap diam dan tak bergerak. Namun meskipun begitu, kekuatan luar biasa dari tiga Trugat yang ada di dalamnya memancarkan dengan sangat kuat, mengguncang seluruh ruang dan waktu di sekitar mereka. Di sisi manusia, pintu perahu mausoleum yang besar terbuka dengan sendirinya. Dua makhluk besar terbang keluar dari dalamnya, berdiri tegak di atas perahu mausoleum dan menatap dengan tajam ke arah pasukan musuh yang siap untuk bertempur. Sebuah ledakan cahaya keemasan bercampur dengan pasir dingin menyelimuti seluruh medan perang, meluas hingga 10 tahun cahaya persegi. Itu adalah kombinasi dari kekuatan negara emas dan laut pasir salju, dua domain yang dikenal sangat kuat. Meskipun aliansi tiga ras yang bersatu ini sangat luar biasa, mereka tetap memiliki kekurangan. Mereka tidak memiliki harta karun sejati tertinggi dalam bentuk domain yang memungkinkan mereka mengendalikan medan perang sepenuhnya. Tanpa harta karun sejati tertinggi, mereka tahu betul bahwa pertempuran ini akan sangat berat. Master Penggong dengan ketenangannya menatap ke sisi yang berlawanan. Kita bertemu lagi, leluhur iblis kejutan dan leluhur iblis mimpi, katanya dengan suara yang dalam, namun ada sedikit tawa mengejek. Dengan bantuan Lo Feng, suaranya terdengar jelas di seluruh medan perang, menjadikan kata-katanya dapat didengar oleh semua yang ada. Ah, jadi ini permaisuri serangga. Aku mendengar bahwa dia selalu bersembunyi di sarang permaisuri yang merupakan istana harta karun sejati tertingginya, dan banyak yang mengatakan dia pengecut. Tapi sekarang dia keluar. Sepertinya semua orang salah menilai permaisuri serangga. Dia tidak takut mati setelah semua ini. Permaisuri serangga yang tersembunyi di balik kekuatan luar biasa dari sarang permaisuri mendengarkan dengan tenang. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang dalam, namun di baliknya tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa meskipun jarang terlibat langsung dalam pertempuran, keberadaan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Lo Feng yang berdiri di samping Master Penggong tidak bisa menahan tawanya. Kau salah Penggong, katanya sambil tersenyum lebar. Memang, permaisuri serangga tak takut mati, namun di alam semesta asli, kekuatan serangan hanya bisa mencapai level 6 tingkat atas, jadi dia tidak merasa terancam. Tentunya dengan kondisi ini, dia merasa aman dan tidak ragu untuk keluar. Master Penggong mengangguk dengan penuh pengertian. Tim manusia yang terdiri dari berbagai kekuatan besar terus tertawa dan berteriak, menggoda pasukan gabungan musuh. Mereka berani mengejek para Trugat dari pasukan gabungan
meskipun mereka tahu betapa berbahayanya lawan mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena wilayah itu sepenuhnya dikendalikan oleh Lo Feng yang kekuatan dominasinya menutup seluruh ruang bagi musuh. Bahkan meskipun pasukan gabungan berteriak keras, suara mereka tidak akan pernah sampai. Ayah dewa, mengapa kau terus bersembunyi di dalam oval hitam itu? Teriak Master Penggong dengan suara tinggi. Dia berusaha memprovokasi. Kau bahkan tidak memiliki istana harta karun sejati tertinggi. Tunjukkan dirimu. Aku, Lo Feng, Master Kegelapan, dan Trugat lainnya belum pernah melihat wajahmu. Lo Feng dengan senyum sinis di wajahnya menambahkan, aku yakin dia terlalu jelek untuk menunjukkan dirinya. Kemarahan meluap di pihak pasukan gabungan yang bersatu. Leluhur iblis kejutan, leluhur iblis mimpi, permaisuri serangga, dan ayah dewa semuanya tahu bahwa mereka telah dijadikan bahan ejekan oleh pihak manusia. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak karena wilayah itu dikendalikan oleh Lo Feng. Setiap kata yang keluar dari mereka tak bisa terdengar di luar batas yang telah ditentukan. Mereka hanya bisa merasakan kemarahan yang semakin memuncak. Akhirnya, dengan ledakan kekuatan yang mengguncang seluruh alam semesta, sosok-sosok yang tampak reyot muncul dari dalam oval hitam itu. Ada 10.081 dari mereka, masing-masing tingginya sekitar 10.000 km, dengan 8 lengan dan 2 kaki, terbuat dari logam yang kuat, dan memiliki kepang di kepala mereka. Mereka adalah boneka buatan ayah dewa, dan masing-masing boneka ini adalah entitas yang sangat kuat. Ayah dewa benar-benar marah. Master Penggong terkejut dan dengan cepat mengirimkan suaranya kepada Lo Feng. Dia membawa 10.081 boneka dalam pasukannya. Biasanya, dia hanya membawa sekitar 9.000 saat berpetualangan di Samudra Semesta. Lo Feng mengangguk dengan tenang. Memang, di Samudra Semesta, ayah dewa menghadapi Trugat lain yang sangat kuat. Jika dia terjebak dalam pertempuran besar, dia bisa kehilangan beberapa bonekanya. Setiap boneka ini setara dengan harta karun sejati biasa. Jadi, dia lebih memilih untuk tidak menggunakan semua sekaligus. Namun di alam semesta asli, di mana kekuatan serangan dibatasi pada level Universe Master tingkat 6, dia tidak perlu khawatir kehilangan boneka. Ini adalah saat yang tepat bagi ayah dewa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lo Feng menatap sekilas boneka-boneka itu yang terbang menuju mereka. Meskipun kecepatan mereka mendekati kecepatan cahaya, kedua tim masih terpisah jaraknya cukup jauh. Mereka membutuhkan waktu lama sebelum benar-benar bertemu di tengah pertempuran. Lo Feng langsung tahu bahwa boneka-boneka itu menggunakan teknik kelompok dari peradaban kuno. Teknik ini memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai satu kesatuan, dan kekuatan mereka menjadi sangat besar jika digabungkan. Meskipun mereka terlihat seperti makhluk buatan biasa, kekuatan kolektif mereka sangatlah luar biasa. Lo Feng berpikir sejenak, mengingat kembali pengetahuan yang dia peroleh dari warisan Sungai Duandong. Meskipun teknik kelompok ini sangat kuat, ia tahu bahwa dibandingkan dengan mesin buatan dari peradaban kuno, kekuatan ayah dewa masih tergolong primitif. Namun meskipun primitif, jumlah yang sangat besar membuatnya sangat berbahaya. Jika ayah dewa bisa sepenuhnya memanfaatkan potensi dari setiap boneka, mereka bisa sangat kuat. Lo Feng mengalihkan perhatian ke medan perang yang semakin memanas. Kita harus memasuki alam semesta yang gelap, ujarnya sambil memberi perintah kepada timnya. Baiklah, jawab Master Penggong. Master Kegelapan yang juga menerima informasi segera menyiapkan diri. Dalam sekejap, perahu mausoleum dan menara penjara hitam mulai bergerak dengan kecepatan cahaya, memasuki alam semesta yang gelap, jauh dari pengaruh kekuatan luar biasa yang bisa dipancarkan oleh musuh. Leluhur iblis kejutan yang dengan marah melihat pergerakan tim manusia, dia berteriak, aku tahu mereka akan masuk ke alam semesta yang gelap. Ayo kejar mereka. Pasukan boneka ayah dewa langsung mengikuti perintah tersebut dan segera memasuki alam semesta yang gelap, tempat di mana kecepatan pergerakan bisa jauh lebih besar dibandingkan alam semesta asli. Namun Lo Feng tahu ini adalah langkah yang tepat. Di alam semesta yang gelap,
mereka bisa memanfaatkan kecepatan lebih tinggi dan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Di sana, mereka bisa memilih kapan mereka ingin kembali ke alam semesta asli, menghindari potensi ancaman dari True God yang lebih kuat.